Adapun tujuan pembelajaran adalah yang pertama, mengevaluasi strategi dakwah dan sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Yang kedua, menyajikan prinsip-prinsip strategi dakwah dan sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Yang ketiga, meyakini kebenaran bahwa dakwah dengan cara damai Islam diterima oleh masyarakat Indonesia. Yang keempat, menjunjung tinggi kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kali ini, pada bagian pertama, kita akan membahas tentang mengevaluasi strategi dakwah dan sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Selamat mendengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'azatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang lebih baik. Al-Quran, Surah An-Nahl, ayat 125. Baik, adapun strategi masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara melalui jalur-jalur sebagai berikut. Yang pertama adalah melalui perdagangan. Pedagang Muslim ini banyak yang tinggal dan mendirikan perkampungan Islam di Nusantara, dan tak jarang mengundang para ulama dan mubalighnya. Para ulama dan mubaligh yang datang atas undangan para pedagang inilah yang diduga memiliki pengaruh dan motivasi dalam upaya penyebaran Islam di Nusantara. Adapun yang kedua, melalui pernikahan. Sebagai efek bertempat tinggal lama di Nusantara, para pedagang Muslim telah bersinergi dalam kehidupan bermasyarakat dan menunjukkan kepribadian yang dapat diterima oleh bangsa pribumi. Hal itu menyebabkan banyak penguasa pribumi tertarik untuk menikahkan anak gadis mereka dengan para pedagang ini. Sebelum menikah, sang gadis akan menjadi Muslim terlebih dahulu. Pernikahan secara Muslim antara para saudagar Muslim dengan penguasa lokal Nusantara ini memberikan kemudahan penyebaran Islam di Nusantara. Adapun jalur yang ketiga adalah melalui pendidikan. Selain pedagang, penyebaran Islam di Nusantara yang juga dilakukan langsung oleh ulama dan cendekiawan Muslim. Mereka berdakwah melalui pendidikan dilakukan di pesantren, masjid, daya, surau, dan langgar atau musola. Di tempat ini mereka mengajarkan pengetahuan Islam kepada para santri. Santri yang dipandang oleh para guru di pondok pesantren mampu untuk mengajar atau membimbing masyarakat dipersilahkan pulang kampung halamannya dan mendapatkan tugas mendakwahkan Islam di kampung masing-masing. Kemudian melalui jalur kesenian. Sebelum para dai Islam hadir di daerah, terlebih dahulu masyarakat telah mempunyai tradisi budaya dan kesenian yang merakyat. Salah satunya adalah wayang kulit yang digunakan sebagai media atau strategi pengembangan dakwah Islam. Wayang kulit adalah salah satu sarana kesenian untuk berdakwah kepada penduduk lokal. Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh terpandang yang menggunakan alat tersebut untuk mengenalkan agama Islam.
Cerita pewayangan yang dipentaskan biasanya dipetik dari kisah Mahabharata atau Ramayana yang kemudian isinya dimodifikasi dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, penyebaran Islam dilakukan melalui pengobatan. Pada masa itu, orang-orang masyarakat belum mengenal yang namanya pengobatan herbal, dan para ulama-ulama menjadikan pengobatan herbal ini dijadikan strategi atau cara ulama dalam penyebaran Islam kepada masyarakat Nusantara. Hal ini tidak hanya dilakukan kepada masyarakat pedesaan, tetapi juga kepada para raja dan keluarganya. Beberapa raja dan keluarganya pun masuk Islam setelah diobati. Baik, menurut hasil seminar tentang masuknya Islam di Nusantara pada tanggal 17 sampai dengan 20 Maret 1963 di Medan, yang dihadiri oleh sejumlah budayawan dan sejarawan Nusantara, disebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pertama kali pada abad pertama Hijriah, kira-kira abad ke-8 Masehi. Islam masuk ke Nusantara melalui 2 jalur, yaitu pertama, jalur utara dengan rute dari Arab atau Mekah dan Madinah, Damaskus, Baghdad, Gujarat atau pantai barat India, Sri Lanka, hingga Nusantara. Jalur selatan dengan rute dari Arab atau Mekah dan Madinah, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, hingga Nusantara. Adapun perkembangan Islam di Nusantara, Islam pertama sekali masuk melalui Pulau Sumatera. Dalam bahasan terdahulu, sudah disebutkan bahwa daerah pertama dari Kepulauan Nusantara yang dimasuki Islam adalah Sumatera bagian utara, seperti Pasai dan Perlak. Hal ini mudah diterima karena wilayah Sumatera bagian utara letaknya di tepi Selat Malaka, tempat lalu lintas kapal-kapal dagang dari India ke Cina. Para pedagang dari India, yakni bangsa Arab, Persia, dan Gujarat, yang juga para mubaligh Islam, banyak yang menetap di bandar-bandar sepanjang Sumatera Utara. Mereka menikah dengan wanita-wanita pribumi yang sebelumnya telah diislamkan, sehingga terbentuklah keluarga-keluarga Muslim. Selanjutnya, Islam masuk ke Pulau Jawa. Kapan tepatnya Islam mulai masuk ke Pulau Jawa tidak dapat diketahui dengan pasti. Namun, penemuan nisan makam Siti Fatimah binti Maimun di daerah Leran atau Gresik yang wafat tahun 1101 Masehi dapatlah dijadikan tonggak awal kedatangan Islam